sudah kesekian kali komunitas-komunitas tradisi yang ada di Desa Bukit Temanggung ini melaksanakan kegiatan. Yang kemarin komunitas tradisi sahabat Mitra dengan Pak Gubernur juga, dan untuk sahabat Turi ini sudah yang kedua kali Bapak. Hampir semua prodi PMDS Indonesia mengkritisi guru SLB itu kualitasnya rendah. Ada program kebutuhan khusus. Kalau kita lingkup pekerjaannya di sekolah khusus, maka ada program kebutuhan khusus. Salah satu ciri khas sarjana pendidikan khusus atau sarjana pendidikan luar biasa. Hari ini kita sudah bertemu langsung dengan komunitas dari Turi Temanggung Basejong. Ketuanya adalah Mas Numi. Ya. Ini juga ada beberapa anggota dari komunitas Turi Temanggung Basejong yang nanti akan membersamai kita dalam belajar bersama bahasa isyarat. Oke. Di sini juga sudah ada juru bahasa isyarat yang akan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Budi. Saya adalah sebagai ketua komunitas Temanggung Basejong. Perkenalkan, nama saya Zahrotul. Saya bersekolah di sini. Perkenalkan, nama saya Putri. Sekarang saya sebagai saya dulu sekolah di sini, saya di sini dulu, tapi sekarang saya sudah kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogo. Saya masih sekolah di sini. Perkenalkan, nama saya Ida. Saya bekerja membantu orang tua saya membuat produk. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Iksan. Secara panggilan saya seperti ini. Saya asli dari Temanggung dan sekarang saya kuliah di Jogja. Perkenalkan, ini adalah juru bahasa isyarat namanya Susi. Jadi saya mau memperkenalkan terlebih dahulu komunitas Turi Temanggung Basejong. Komunitas ini pertama kali berdiri tahun 2017. Itu dari teman-teman tuli yang asli dari Temanggung berkumpul. Ada yang asli Paraan, ada yang dari Jatirejo, dan dari tempat-tempat yang lain terus bertemu dan berkumpul di alun-alun. Waktu itu kita diskusi, saling bertemu, ngobrol. Terus kemudian sepakat untuk membuat komunitas Turi Temanggung Basejong pada tahun 2017 tersebut. Yang kedua, jadi di dalam TTP atau komunitas Turi Temanggung Basejong ada kelompok tur, kemudian ada kelompok yang mengajarkan bahasa isyarat, ada kelompok yang mengajarkan untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi ada kelompok-kelompok kemudian bergabung bersama. Terus kemudian yang ketiga, kita tentang bahasa isyarat. Jadi kita mempromosikan tentang bahasa isyarat, seperti mengajarkan bahasa isyarat di tempat-tempat tertentu. Misalnya ada satu orang
misalnya ada kasus atau ada tindak kriminal, bagaimana cara berkomunikasinya. Nah, misalnya yang terlibat dalam kasus itu tuli, terus kemudian polisi. Setelah memperkenalkan komunitas, saya akan memperkenalkan tentang Visindo. Visindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia. Visindo ini didirikan oleh siapa? Pertama kali dulu oleh Gerkatin, yaitu organisasi gerakan kesejahteraan tunarungu. Dulu sekali, jadi dulu waktu sebelum ada komunitas, dulu ada Gerkatin. Tidak tahu kapan disahkannya Gerkatin, tapi waktu itu didirikan 2006-2007. Menurut informasi yang aku terima di tahun itu baru muncul yang namanya Gerkatin. Terus kemudian setelah itu berdiri komunitas-komunitas di seluruh Indonesia, dan dalam komunitas itu disosialisasikanlah Visindo. Dan semua teman-teman tuli menggunakan berkomunikasi menggunakan Visindo ini. Jadi dari Gerkatin diberikan kepada komunitas, dari komunitas baru mempromosikan tentang penggunaan Visindo ini. Saya ingin memberitahukan tentang Visindo ini. Kenapa ada Visindo? Dulu ada namanya ASL, yaitu American Sign Language. Itu asli dari Amerika. Jadi sama dengan SEE. Jadi SEE itu juga bahasa isyarat. SEE itu kata-katanya hampir mirip dengan seperti mus. Jadi ada kosakatanya sesuai dengan urutan-urutan atau SPOK. Sedangkan ASL kata-katanya tidak mengikuti SPOK. ASL ini dibuat dari budaya tuli di Amerika. Sedangkan SEE itu dibuat oleh orang benar yang ada di Amerika. Nah, tanda panah yang ke bawah itu menunjukkan kesamaan. Jadi kalau misalnya SEE itu hampir sama dengan CD, yaitu sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi mirip-mirip, jadi menyesuaikan dengan SPOK. Yang membuat siapa? CD itu yang membuat adalah orang benar dengan perspektif orang benar. Kalau orang tuli, perspektif orang tuli itu kosakatanya masih tidak sesuai dengan SPOK. Jadi antara CD dan Visindo itu berbeda. Kalau CD menggunakan SPOK, sedangkan Visindo tidak terpaku kepada tidak terpaku pada SPOK, sehingga teman-teman tulis sulit menyesuaikan diri atau beradaptasi menggunakan CD karena CD itu dari perspektif orang benar. Sedangkan Visindo sendiri itu sesuai sama dengan ASL. Visindo itu yang membuat adalah orang tuli. Jadi susunan kosakatanya juga tidak sesuai dengan SPOK. Jadi tidak bisa tertata seperti SPOK. Dan itu dibuat dari asli budaya tuli. Komunitas kami maksudnya bukan menjelekkan apa CD, bukan. Kami memberikan informasi antara kesesuaian atau perbedaan antara Visindo dan CD. Jadi kami ingin memberikan informasi bahwa Visindo dan CD itu hampir sama dengan di Amerika. Jadi kalau di Amerika sendiri SEE sekarang sudah dihilangkan dan sampai sekarang menggunakan ASL. Ketika ingin belajar bahasa isyarat ada aturannya. Yang pertama, secara visual. Sebab apa? Jadi kami melihat menggunakan mata dan menggunakan visual atau menggunakan tangan. Contoh kalau misalnya kipas, nah isyaratnya seperti ini, itu sesuai dengan visual yang dilihat secara visual. Terus yang kedua menggunakan gestur. Contohnya, jadi tidak ada kata-kata, tapi menggunakan gestur. Jadi tidak ada kata-katanya. Contoh misalnya kayak motor. Misalnya ada motor, gerakannya seperti ini. Secara visual kan terlihat itu motornya saling berdekatan, terus kemudian bergeser ke arah
kirinya atau kanannya. Jadi harus secara pelan-pelan. Nah, karena itu bisa menyebabkan jatuh. Jadi tidak ada kata-kata dalam isyarat, tapi lebih menggunakan gestur. Jadi misalnya di sekolah itu ada yang tuli tidak sekolah, itu mereka juga menggunakan gestur. Selanjutnya menggunakan ekspresi. Kenapa ekspresi? Karena dengan gerak wajah atau ekspresi, kalau seperti ekspresi marah, ekspresi senang, ekspresi sedih, jadi kami akan lebih paham ketika menggunakan ekspresi. Yang keempat, tidak boleh bersuara. Contoh ketika ada guru tuli yang mengajarkan, orang dengar tidak boleh berbicara. Misalnya seperti ada suara A, B, C, itu nggak usah. Jadi tidak ada suara, karena tuli juga nggak bisa mendengar. Jadi tidak dibolehkan menggunakan suara. Yang kelima yaitu langsung praktek. Jadi menggunakan tangan kanan kiri seperti itu. Contohnya misalnya A sampai Z dan lain-lain sebagainya. Atau angka 1 dan 2. Oke, sekarang ada guru tuli yang akan mengajarkan bahasa isyarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah belajar hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan baik kemarin sampai juga hari ini. Hari ini kita akan menyelesaikan sedikit apa yang sudah kita pelajari sejak kemarin. Sudah banyak materi mulai dari abjad, kemudian angka, ada beberapa kata. Semoga tidak terlupakan. Sampai dengan hari ini, insya Allah Bapak Ibu semua peserta pelatihan bahasa isyarat ini semangat nih Bapak Ibu. Saya kayaknya antusias sekali gitu. Terima kasih sekali atas partisipasi, semangatnya, kemudian kemauan untuk belajarnya. Insya Allah ini akan kita lanjutkan dengan kegiatan komunitas praktisi kita di
internal sekolah. Mohon disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu dosen yang lain dan Bapak Rektor atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk belajar bersama sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan juga yang tidak kalah penting kepada komunitas tuli, ya, komunitas tuli Temanggung, komunitas tuli bersenyum.